Mengenai kepergian Edwin, aku udah dapat gambaran di sekitaran awal tahun. Karena bayangan itu selalu menghantui aku, akhirnya aku memberanikan diri di tanggal 28 Januari 2025 untuk menulis bahwa Edwin Kaini akan meninggal. Seperti biasa, untuk ramalan nama orang yang bakal meninggal, aku selalu pakai red rose yang layu atau mati. Aku jarang lihat story mutualan aku di sosial media, terutama di Instagram. Tetapi entah kenapa untuk yang Edwin, aku rajin banget untuk ngebukanya secara personal, untuk melihat postingannya, kegiatannya sehari-hari. Apalagi beliau kerjanya di sekitaran daerah Maluku, jadi kita jarang bertemu, cuma bisa memantau, melihat lewat sosial media. Kenapa setiap beliau ngechat, aku fast respon banget, aware banget sama beliau. Sampai dimana pada malam itu 3 Juli, Edwin ngechat di grup, itu udah tengah malam sih, kayak nanya kabar gitu. Cuma mungkin karena tengah malam nggak ada yang respon, jadi aku respon. Kemudian dia langsung personal chat aja gitu ke aku. Dia bilang, guys, posisi kamu di mana? Aku bilang di rumah. Dan kebetulan aku tuh lagi nge-live gitu guys. Udah pulang. Dia tuh ngiranya aku kan sering traveling keluar kota, keluar negeri. Dan intinya sih minta aja, nyuruh aku datang ke rumahnya dia. Terus tanya kenapa, sampai akhirnya dia bilang aku boleh telepon nggak. Terus dia kirim screenshot keadaannya lah gitu sekarang. Jadi aku bilang bentar ya, aku lagi nge-live, karena aku biasanya nge-live di pertengahan, di tengah malam gitu. Sampai yang seharusnya aku selesai live sekitar 2 jaman 3 jaman, aku mempercepat live aku untuk ya udahlah, kayaknya dia butuh aku gitu kan. Akhirnya aku end live dan aku respon chatnya dia, dan dia nelpon keadaan dia. Dan itu pun awal-awalnya pun nangis dulu gitu, minta maaf nggak bisa jadi teman yang baik, nggak bisa jadi contohan teman yang baik. Sampai aku masuk ke posisi tenangnya dia, biar dia bisa ngobrol-ngobrol. Yang dimana sih intinya dia tuh pengen dijenguk gitu kan, makanya nggak sejauh dari dia kita teleponan 2 hari atau berapa hari, 3 hari setelahnya kalau nggak salah, aku langsung datang ke rumahnya dia. Dengan kondisi yang seperti itu, terus langsung nangis dia. Ini loh yang aku mau, aku tuh pengen dijenguk, dia bilang gitu. Aku pengen kalian lihat aku gitu. Terus kalian datang ke sini. Jadi aku nggak mau masuk ke ranah sedihnya dia. Jadi aku langsung coba untuk alihkan obrolan untuk menghibur dia gitu kan. Baik di telepon maupun ketemu langsung sih, dia udah ngomongnya udah ngelantur kayak ditanya apa, kayak jawabnya apa gitu. Sampai aku tanya, kamu punya keinginan apa, Win? Terus dia bilang, aku punya keinginan besar, pengen umroh sama adik aku. Dia bilang gitu. Ya udah, gapai ya, aku bilang. Kamu punya keinginan besar kan? Tapi banyak sih, karena dia ditambah lagi kurang tidur. Bahkan dia 3 harian dituntut nggak tidur, cuma tidur merem sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Jadi overthinkingnya itu jalan banget gitu. Jadi mikir yang aneh-aneh, stres, dan membuat ya otomatis imunnya semakin menurun. Aku pun udah coba untuk nawarin, kamu mau nggak pakai metode penyembuhan aku, aku bilang gitu. Cuma dia pasti bilang mau sih. Untuk kondisi Edwin sekarang itu sangat sulit menerima dengan keadaan pikiran yang kurang sehat gitu kan. Kalau diajak berbicara pun mungkin ada nyambung ada enggaknya. Jadi untuk masuk ke ranah itu aku kayaknya udah terlambat gitu. Terus jenguk dia lagi sekitar semingguan yang lalu sebelum dia meninggal di rumah sakit. Kebetulan pada hari ku datang, dia move tuh dari ICU ke ruangan biasa. Ya, jadi aku sempat candain dia juga sih. Aku bilang, Win, nanti kita show lagi ya. Aku bilang, bawain apa? Aku bilang lagu Ring Ding Dong atau Lucifer. Terus dia bilang, enggak bosen, dia bilang gitu. Terus tidur lagi. Tapi ya karena efek obat mungkin ya, di rumah sakit dia banyak lebih tidurnya gitu. Bahkan aku bilang, survive ya, aku mau bulan Agustus nih. Emang kenapa? Ya kan aku ulang tahun, kamu tahun kemarin kamu gak datang di acara ulang tahun aku bilang gitu kan. Oh iya kata dia, makanya semangat ya untuk bisa hadir di ulang tahun aku. Malah sekarang tanggal 31 Juli Edwin udah pulang ke rahmatullah. Jadi kita yang tadinya pengen kumpul anak-anak Kaini malah beneran kumpul di tanggal 31 ini, tapi dengan keadaan dan momen yang berbeda.
Edwin itu salah satu teman seperjuangan aku di Skyni. Beliau member kelima di Skyni saat audisi. Untuk ngerekrut beliau agak sedikit unik sih. Kita yang rata-rata yang mesti audisi di entertainment, sedangkan Edwin itu kita seleksi dari hasil dari member, dan audisinya di rumah teman aku. Perjalanan karir kita di dunia entertain, terutama di K-pop, itu dari 2011. Bahkan kita yang seperti kayak dapat faktor hokinya, naik dengan cepat, ikut-ikut lomba, menang terus, gak jauh dari beberapa ikut lomba, menang, terus ditawarkan jadi guest star, bahkan akhirnya kita jadi guest star terus, sampai di TV-TV pun kita masih diundang. Mungkin faktor luck kita kali, kita emang jarang komunikasi karena kita udah sibuk dengan dunia masing-masing, karir masing-masing, dan kayak ngerasa roda kan berputar, jadi ada masanya kita naik, dan kayaknya masa kita udah kelar deh gitu, karena udah pada dewasa semua, bukan remaja yang seperti dulu. Tapi Edwin biasanya kalau untuk masalah dia, kalau udah masalah mumet mengenai percintaan dia, kehidupan dia, biasanya dia sharing ke aku, DM ke aku. Sekarang sharing terakhirnya Edwin, yang dimana masih banyak banget cita-cita yang belum terwujud, keinginan yang belum terwujud karena suatu keadaan. Dan karena kita udah bertahun-tahun, jadi kayak udah saling mengenal satu sama lain, sering hangout bareng, liburan bareng. Kan kita pun kayak pernah di momen kalau mau syuting, mau show itu kita bareng-bareng nginep di rumah siapa gitu. Udah kayak keluarga sih, karena diantara kita anak-anak Sky ini tuh masing-masing mempunyai histori, hampir cerita yang sama gitu. Dia bahkan punya cita-cita besar loh guys. Ketika dia udah punya rumah untuk keluarganya, next plan-nya dia pengen banget ibaratnya kayak punya yayasan. Terus dia pengennya aku sama salah satu member di Sky ini juga untuk living together gitu, biar bisa bareng merawat yayasan, bahkan minimal banget bikin usaha bareng-bareng yang dia ngerasa mungkin kalau sama aku sama member yang lain bawaannya tuh happy, bercanda terus, gokil terus. Kalau show bahkan kayak ngelakuin ngebuka ngadain gathering itu kayak nangis aja gitu, kok banyak yang mau nonton. Padahal kadang-kadang ada tiket kita ngadain show itu bayar gitu, karena di indoor, di gedung. Kayak ngerasa buset, ini ada loh yang mau beli HTM-nya kita gitu kan, nontonin kita. Terus setiap kita kelar show ada yang ngedampingin, minta foto, makan bareng, sampai kita tuh kayak di Sky ini tuh punya keluarga besar Sky ini gitu, yang dimana kelar show tuh kumpul dulu, makan dulu gitu. Dan kita tuh kayak nangis bareng. Wah, kayaknya dulu tuh bukan semata buat duit sih dulu mah. Jadi sekarang kan yaudah yang penting kita kejar jam terbang aja, yang penting kita tampil aja biar banyak yang kenal kita. Bahkan kita keluar kota, momen yang indah sulit dilupakan. Salah satu kepergian member Sky ini memberi pembelajaran hidup bahwa tak ada yang abadi. Ya mungkin kayak Edwin juga akan mengcoveri Jonghyun, relate juga sih seperti Shiny-nya sendiri yang kepergian Jonghyun, dan kita sekarang kepergian Jonghyunnya Sky ini. Edwin gak cuma sekedar pergi sih, tapi akan selalu di hati dan bersinar di tengah-tengah kenangan indah bersama Sky. We love you Edwin, selalu bersinar di sana, damai dan penuh dengan cinta. We love you.